Rumah itu biasanya ramai sampai larut malam. Tapi hari itu, hujan deras turun sejak sore, langit mendung menekan seluruh kota. Di dalam rumah besar bercat putih itu, hanya ada 3 orang. Nara, Bagus, dan Farah. Staf rumah tangga lain sudah pamit pulang lebih awal, takut terjebak banjir. Sisa suara cuma deru hujan di genting dan sesekali petir menggetarkan jendela. Nara baru selesai mandi, berjalan santai ke ruang tamu dengan daster biru tipis bermotif bunga. Rambutnya dibiarkan setengah basah, wajahnya segar tanpa make up. Tubuhnya padat dan berisi, pipinya merah karena baru selesai menggosok wajah. Ia melirik ke arah luar, memastikan pagar sudah terkunci. Farah duduk di karpet, bermain boneka, kadang melirik ibunya sambil tersenyum iseng. Bagus menata meja makan, memastikan air minum tersedia, lampu di teras tetap menyala. Ia masih mengenakan kemeja hitam lengan pendek dan celana panjang yang rapi. Bagus memang, selalu tampil sederhana, tapi bersih. Saat Nara melintas di depannya, Bagus sempat menunduk sopan. Mau dibuatkan teh hangat, Bu? Nara mengangguk tanpa menoleh. Boleh, tapi jangan manis ya. Ia lalu duduk di sofa, mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Di luar, suara angin makin kencang. Farah tiba-tiba menatap Bagus. Om Bagus, besok Farah boleh main hujan gak? Bagus tertawa kecil. Nanti kalau hujannya sudah gak galak, ya. Hujan tak juga reda. Ketika listrik tiba-tiba mati, suasana rumah seketika berubah. Lampu-lampu padam, hanya cahaya senter dari ponsel Bagus yang memecah gelap. Nara berdiri, merapatkan dasternya. Bagus, cek pintu-pintu dulu. Aku nggak tenang kalau gelap begini. Bagus mengangguk, menyalakan senter, dan berjalan menyusuri lorong, memastikan semua aman. Farah memeluk boneka lebih erat. Nara menghampiri anaknya, mengusap kepala Farah lembut. Nggak apa-apa sayang, Mama di sini. Kok? Sementara itu, Bagus dari arah dapur memastikan semua jendela tertutup. Petir menyambar sekali lagi, membuat Farah mengejut dan memeluk ibunya makin erat. Gelap, dingin, dan hanya suara hujan menemani malam itu. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, malam itu adalah awal dari segalanya. Malam satu atap. Pagi berbeda cerita. Angin makin kencang. Di luar, suara ranting pohon sesekali mengetuk kaca jendela. Bagus sudah selesai memeriksa seluruh rumah, lalu kembali ke ruang tengah dengan senter di tangan. Farah masih duduk di karpet, menggambar dengan sisa cahaya dari layar ponsel. Nara tampak gelisah, tapi ia tetap berusaha tenang di depan anaknya. Bagus meletakkan senter di atas meja. Cahayanya membentuk lingkaran kecil di langit-langit. Semua sudah aman, Bu. Kalau mau, saya bisa siapkan lilin di ruang makan. Nara mengangguk. Ambil saja beberapa, biar Farah nggak takut. Suaranya lembut, tapi tatapan matanya kosong. Pikirannya melayang entah kemana. Bagus melangkah ke dapur, mengambil 2 batang lilin dan korek api. Satu diletakkan di meja makan, satu lagi di dekat sofa tempat Nara dan Farah duduk. Saat api lilin menyala, wajah Nara terlihat makin lembut dalam cahaya temaram. Rambut hitamnya setengah basah menempel di bahu. Daster tipis biru membalut tubuh gemoynya. Pipi tembam makin jelas di bawah cahaya. Farah tiba-tiba bertanya, Mama, kok malam ini sepi sekali? Nara tersenyum, berusaha menenangkan. Karena semua orang pulang cepat sayang. Nanti juga pagi, rumah ramai lagi. Farah mengangguk, lalu rebahan di pangkuan ibunya. Bagus hanya memandangi mereka dari kursi makan, mencoba tak banyak bicara. Hujan semakin deras, denting air jatuh ke talang makin keras. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbanting. Nara menoleh, kaget. Bagus bangkit. Saya cek, Bu. Ia berjalan pelan ke lorong, menyorotkan senter. Pintu kamar utama memang setengah terbuka. Tertiup angin dari jendela yang sedikit renggang. Bagus menutup jendela pelan, memastikan tak ada air yang masuk. Ketika kembali ke ruang tengah, ia menemukan Nara berdiri di dekat pintu. Wajahnya cemas. Farah, tidur di kamar Mama saja malam ini. Ya, Farah mengangguk pelan, lalu memeluk ibunya. Bagus menawarkan, kalau butuh apa-apa, panggil saja, Bu. Saya tidur di sofa sini saja malam ini.
Nara hanya menatap Bagus lama, lalu mengangguk. Makasih, Bagus. Malam kian gelap, hujan belum juga reda. Lilin kecil di meja menjadi satu-satunya teman. Sementara 3 hati di rumah itu sama-sama menanti pagi. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Farah sudah mulai mengantuk. Nara menggandeng tangan anaknya, mengajak masuk ke kamar utama. Bagus membantu membawa bantal tambahan dan selimut, lalu meletakkan di sudut ranjang. Om, Bagus tidur di sini aja, biar nggak takut, Ma, gumam Farah. Matanya setengah terpejam. Nara tersenyum kecil. Nggak usah sayang, Om Bagus tidurnya di luar. Bagus tertawa pelan. Tenang aja, Om tetap jaga rumah. Kalau Farah takut, tinggal panggil. Farah merangkak ke atas kasur, langsung rebahan. Nara menutup pintu kamar perlahan, memastikan tidak mengagetkan Farah. Ia menata posisi selimut dan mengelus kepala anaknya sampai Farah benar-benar tertidur. Di luar, suara hujan belum juga reda. Bagus kembali ke ruang tamu, membaringkan diri di sofa, berusaha tidur. Tapi baru beberapa menit, ia mendengar suara pintu kamar utama seperti terbuka sedikit. Rasa penasaran membuatnya bangun dan berjalan ke arah kamar. Di lorong, ia melihat pintu kamar utama memang sedikit terbuka. Mungkin Farah tadi lupa menguncinya rapat. Bagus mengintip pelan, mendapati Nara duduk di sisi ranjang, memandangi Farah yang sudah pulas. Maaf Bu, saya kira ada apa-apa, bisiknya dari depan pintu. Nara menoleh pelan, wajahnya tampak lelah, tapi tetap lembut. Nggak apa-apa, Bagus, udah malam, kamu nggak tidur? Bagus menggeleng, belum ngantuk. Saya cek kamar, takut bocor, atau ada suara angin. Nara mengangguk, lalu mempersilahkan Bagus masuk sebentar, untuk memastikan jendela benar-benar terkunci. Saat Bagus mengecek jendela, Farah tiba-tiba menggeliat, lalu bangun setengah sadar, berjalan ke arah pintu. Dalam gelap, tangan kecil Farah justru memutar kunci pintu kamar dan, tanpa sadar, Farah mematahkan kunci pintu kamar, lalu kembali ke kasur, dan tidur lagi. Bagus dan Nara baru sadar saat mencoba membuka pintu hendak keluar. Pintu terkunci rapat. Suara kunci berputar dari luar, tak terdengar. Nara mencoba menekan gagang pintu, lalu menatap Bagus dengan panik. Kok nggak bisa dibuka ya? Bagus ikut mencoba, tapi sia-sia. Aduh, ini kuncinya patah Bu. Mungkin Farah nggak sengaja, pas bangun tadi. Mereka berdua terjebak di kamar, lampu mati, hanya diterangi cahaya samar dari senter ponsel di meja rias. Di luar, hujan tak juga reda, dan rumah semakin sunyi. Untuk pertama kalinya, hanya ada mereka berdua di ruang sempit. Dalam gelap, tanpa bisa kemana-mana. Malam satu atap, tapi pagi nanti, segalanya bisa berbeda. Kamar itu terasa makin sempit, ketika sadar pintu benar-benar terkunci. Nara duduk di ujung ranjang, Farah masih tertidur lelap di sisi lain. Sementara Bagus mondar-mandir kecil di dekat pintu, mencoba mencari cara agar bisa keluar. Tak ada suara selain detik jam dinding dan rintik hujan di luar jendela. Bagus akhirnya menyerah, duduk di kursi dekat meja rias. Ia melirik Nara yang tampak diam, menunduk, sesekali menarik napas panjang. Daster birunya tampak tipis di bawah cahaya ponsel, kulitnya bersih, pipi tembamnya jelas meski wajah lelah. Maaf Bu, saya benar-benar gak nyangka, Farah tadi gak sengaja pasti, kata Bagus pelan. Nara menoleh, berusaha tersenyum. Bukan salah kamu Bagus, aku juga gak sadar Farah bisa putar kunci sampai patah. Suaranya lebih pelan dari biasanya, terasa jujur, tanpa lapisan galak seperti biasanya. Mereka terdiam beberapa saat, suasana canggung menggantung di udara. Bagus selalu bicara lagi. Dulu waktu kecil, saya juga pernah ngunci ibu sendiri di kamar mandi, sampai tetangga harus bantuin ngebuka. Nara tak tahan tertawa kecil, ekspresinya melembut. Jadi, kamu memang sudah berbakat bikin repot ibu-ibu dari kecil ya? Bagus mengangguk, ikut tertawa. Perlahan suasana mulai mencair. Mereka mulai bicara hal ringan, cerita tentang kampung halaman, makanan favorit waktu kecil, sampai alasan Bagus merantau ke kota. Nara juga cerita kenapa lebih suka kerja di rumah sendiri.
tak mau bergantung pada orang lain. Kadang mereka saling melempar candaan, kadang saling diam, tapi setiap jeda terasa lebih nyaman dari sebelumnya. Bagus melihat Farah yang masih pulas, lalu bertanya, "Kalau Farah bangun, kira-kira panik nggak ya? Lihat kita masih di kamar." Nara tersenyum, mengelus kepala Farah. Dia anaknya santai, paling nanti malah nyuruh kita main tebak-tebakan sampai pagi. Hujan di luar belum reda. Malam makin larut, tapi di dalam kamar, rasa canggung berubah jadi percakapan hangat, candaan tipis, dan untuk pertama kali, jarak antara majikan dan sopir itu benar-benar terasa memudar. Malam satu atap ini, rupanya membawa cerita yang lebih panjang dari sekadar kunci kamar yang patah. Malam makin dalam, Farah masih terlelap, tubuh mungilnya tenggelam di balik selimut. Nara duduk di tepi ranjang, sementara Bagus pindah ke lantai, bersandar di lemari, lutut ditekuk, punggung sedikit membungkuk karena dingin. Senter ponsel di meja rias sudah redup. Cahaya tersisa hanya dari luar jendela, kadang samar, kadang hilang tertutup awan. Perlahan, obrolan mereka mengarah ke hal-hal yang lebih dalam. Nara menatap langit-langit. Suara lirih, "Kamu pernah takut nggak, Bagus? Kalau besok hidup berubah total gara-gara kejadian kecil?" Bagus berpikir sebentar. "Takut, Bu. Tapi kadang yang saya takutin bukan perubahan, tapi kehilangan orang yang saya anggap rumah." Nara diam, bola matanya menghangat. Bagus tak berani menatap langsung, hanya memandang jemari sendiri. "Aku dulu juga takut. Dulu aku pikir satu-satunya yang harus aku jaga cuma diriku sendiri. Tapi setelah Farah lahir, hidupku berubah. Semua jadi lebih rumit, tapi juga lebih berarti." Bagus mendengar dengan seksama. Malam itu, Nara tanpa sadar mulai menceritakan hal-hal yang tak pernah ia bagi pada siapapun, tentang ayah Farah yang meninggalkannya sejak bayi, tentang rasa malu dan sakit hati yang dulu tak pernah benar-benar hilang. Ia cerita kenapa ia membangun butik sendiri, kenapa memilih tinggal di rumah besar yang kadang terasa terlalu sunyi. Bagus tak menanggapi dengan kata-kata muluk. Ia hanya berkata, "Kalau ada orang yang ninggalin ibu, itu rugi di dia. Saya nggak bisa banyak janji, Bu. Tapi saya tahu gimana rasanya sendirian." Nara menatap Bagus lebih lama. Senyumnya samar. Pipinya tampak makin tembam dalam bayang cahaya malam. Sesekali, mereka tertawa kecil. Kadang, hanya saling menatap, tanpa perlu bicara. Malam itu, dua orang yang sama-sama lelah mulai menemukan kehangatan baru di antara gelap, hujan, dan satu pintu kamar yang terkunci. Bagus lalu bertanya pelan, "Ibu percaya sama takdir nggak?" Nara menarik napas pelan. "Aku percaya. Malam kayak gini pasti ada alasannya." Bagus tersenyum. "Berarti kita harus nunggu pagi sama-sama." Perlahan, canggung berganti kepercayaan. Takdir pelan-pelan menemukan jalannya di kamar sempit itu. Hujan akhirnya mulai reda, tapi malam belum juga beranjak. Farah masih tertidur pulas. Suasana kamar semakin akrab, seolah gelap dan sunyi, menciptakan ruang aman untuk saling jujur. Bagus sudah duduk di karpet, bersandar ke sisi ranjang. Ia mulai menggoda. "Kalau pagi nanti keluarga ibu datang dan tahu saya semalam di kamar, kira-kira saya langsung dipecat atau langsung dijodohin ya?" Nara tertawa pelan, menutupi mulut dengan tangan. "Wah, bisa dua-duanya Bagus. Tapi kayaknya kamu lebih cocok jadi manekin butikku daripada sopir." Bagus membalas, "Manekin yang gak bisa bayar cicilan motor, Bu." Obrolan ringan itu membuat canggung benar-benar menghilang. Kadang mereka saling melempar candaan, kadang bercerita soal pengalaman lucu. Bagus sempat bilang kalau dulu, waktu kecil, pernah nyasar di pasar malam gara-gara ngikutin ibu-ibu jualan bakso. Jadi waktu itu, saya kira ibu saya yang lewat. Ternyata orang lain. Akhirnya saya nangis di depan gerobak, sampai dipulangin sama tukang becak." Nara tertawa lepas. Wajahnya benar-benar cerah. "Pantes, kamu gampang panik tiap lihat ibu-ibu ya?" Gelap, hujan sisa-sisa, dan lilin yang tinggal setengah batang membuat malam semakin intim. Tak ada jarak, tak ada sekat antara mereka. Bahkan Bagus berani bilang, "Bu Nara, tahu nggak, daster biru gini tuh cocok banget sama ibu. Bikin rumah jadi adem." Nara tersipu,
Pipi merah, kamu nih. Ada-ada aja. Mereka saling bertukar cerita tentang masa sekolah, tentang makanan kesukaan. Bahkan Bagus iseng bertanya, kalau ibu jadi anak SMA, pasti banyak yang suka ya? Nara hanya membalas, dulu gak ada yang berani deket. Takut dimarahi guru BP. Tawa kecil kembali memenuhi kamar, menutup malam dengan kehangatan yang tak pernah mereka sangka bisa tercipta di balik pintu yang terkunci. Tidak ada yang tahu, ternyata malam yang tadinya penuh kecanggungan, kini berubah jadi malam yang membekas di hati. Saat itu, tanpa sadar, benih-benih perasaan mulai tumbuh, dan besok pagi, semuanya akan diuji dengan kenyataan yang lebih ramai. Malam makin larut, lilin tinggal separuh. Farah masih tenggelam dalam tidur lelap. Sesekali berguling, bibirnya menyebut nama ibunya pelan. Nara sudah duduk bersila di ranjang, daster birunya melorot sedikit di bahu, tapi ia tak lagi peduli pada tampilan. Bagus duduk di lantai, lututnya dipeluk, tubuhnya agak condong ke depan, seolah ingin bicara sesuatu, tapi menahan diri. Beberapa kali, Nara menatap Bagus lebih lama. Tatapan itu membuat Bagus makin canggung, tapi akhirnya ia memberanikan diri. Bu Nara, boleh jujur nggak? Malam ini, suaranya pelan, nyaris kalah oleh suara sisa hujan. Nara tersenyum samar. Silakan, malam ini kayaknya nggak ada rahasia yang bisa ditahan deh. Bagus menarik napas, matanya menunduk. Saya tahu, posisi saya cuma sopir di rumah ini. Tapi saya juga manusia. Kadang, saya ngerasa nyaman banget di sini. Bukan cuma karena kerjaannya, tapi karena ibu. Nara mendengarkan, tidak memotong. Saya nggak pernah berani bicara begini sebelumnya. Tapi malam ini, pas terkunci gini, saya sadar. Saya nggak mau besok pagi, segalanya balik seperti semula. Saya pengen tetap deket, walau cuman ngobrol kayak sekarang. Nara menahan senyum. Matanya mulai berkaca-kaca. Bagus, hidupku ini penuh rahasia dan luka. Tapi malam ini, rasanya kayak semua beban jadi lebih ringan. Aku juga nggak tahu perasaan kayak gini tuh apa. Tapi aku suka kalau kamu ada di sini. Sejenak mereka terdiam. Bagus bicara lagi. Saya nggak minta apa-apa, Bu. Cuma kalau boleh, saya mau terus jadi orang yang ibu percaya. Biarpun besok pagi dunia berubah, saya tetap di sini, jagain Farah, jagain ibu. Hening, lalu Nara mengangguk. Kamu memang aneh, Bagus. Tapi anehmu bikin aku tenang. Mereka tertawa kecil, saling tatap, tak lagi canggung. Untuk pertama kalinya, malam terasa terlalu singkat. Dan, di luar kamar, pagi sudah menunggu mereka dengan cerita yang benar-benar baru. Fajar akhirnya datang. Cahaya matahari pertama menembus tirai kamar, menerangi wajah Nara yang belum sempat tidur. Farah menggeliat, lalu bangun perlahan. Matanya masih berat. Bagus baru saja rebahan di lantai, nyaris terlelap ketika Farah tiba-tiba duduk dan mengucek matanya. Ma, kok Om Bagus di kamar Mama? Nara panik sepersekian detik, lalu mencoba tersenyum. Tadi malam kita terkunci, Farah. Om Bagus bantu Mama cek jendela, terus nggak bisa keluar. Farah malah tertawa. Berarti Om Bagus tidur bareng kita dong. Wah, seru. Bagus hanya bisa mengangguk. Wajahnya merah, mencoba tetap tenang. Baru saja mereka bernafas lega, tiba-tiba suara klakson mobil terdengar dari halaman depan. Nara langsung teringat, hari ini keluarganya memang berencana mampir pagi-pagi. Biasanya tanpa pemberitahuan. Dari balik tirai, ia melihat mobil silver besar parkir, dan beberapa anggota keluarga mulai turun, membawa kantong belanja. Kita harus keluar sekarang, kata Nara, setengah berbisik. Ia dan Bagus buru-buru mencoba membuka pintu. Baru sadar, masih terkunci. Bagus berusaha mengeluarkan kunci yang patah tertinggal di pintu kamar itu dengan jarum, dan akhirnya berhasil, lalu membuka dengan kunci cadangan. Begitu pintu terbuka, Nara bergegas keluar, mencoba merapikan rambut dan dasternya yang sudah kusut. Bagus ikut keluar, berusaha tetap sopan, walau deg-degan. Di ruang tamu, beberapa anggota keluarga sudah duduk, menunggu dengan wajah penasaran. Ibu Nara langsung menyapa.
Tumben, kamu lama banget keluar kamar. Semalam gak bisa tidur ya? Nara hanya tersenyum canggung. Farah langsung berseru, Mama sama Om Bagus semalam tidur bareng loh. Semua mata langsung tertuju pada Nara dan Bagus. Bagus buru-buru memberi penjelasan. Maaf Bu, semalam ada masalah sama pintu kamar. Saya bantu Ibu Nara cek jendela. Terkunci dari dalam. Sepupu Nara malah bercanda. Jangan-jangan ada yang jodoh nih, Ma. Suasana pagi berubah jadi ramai penuh tawa, canda, dan obrolan setengah serius. Tapi di balik semua sandiwara itu, hanya Nara dan Bagus yang tahu. Malam satu atap itu benar-benar telah mengubah segalanya. Pagi itu berubah jadi hari paling sibuk dalam sebulan terakhir. Keluarga besar Nara memenuhi ruang makan. Semua bertanya-tanya soal kejadian semalam. Suasana jadi ramai. Ada yang sibuk menyiapkan sarapan. Ada yang mengangkat alis setiap kali Nara dan Bagus saling pandang. Bagus memilih banyak diam, lebih banyak membantu di dapur, sekadar mencuci gelas, atau memotong buah. Nara juga sibuk, tapi setiap kali berpapasan, ada senyum dan lirikan yang tak bisa disembunyikan. Menjelang siang, suasana tiba-tiba berubah ketika bel rumah berbunyi lagi. Dari balik pintu, muncul seorang pria paruh baya berpakaian rapi, membawa map besar. Semua keluarga langsung hening. Nara menatap pria itu lama. Wajahnya memucat. Itu ayah Farah, orang yang sudah lama pergi tanpa jejak. Pria itu berdiri di tengah ruang tamu, menatap Farah lekat-lekat. Farah sendiri hanya menatap bingung, lalu memeluk kaki ibunya. Ibu Nara, yang biasanya cerewet, kali ini diam saja. Bagus mendekat perlahan, berdiri di samping Nara, tubuhnya siap jika sesuatu terjadi. Pria itu bicara lirih. Maaf, aku datang tanpa kabar. Aku cuma ingin bertemu Farah dan minta maaf sama kamu, Nara. Aku sudah terlalu lama meninggalkan semuanya. Suasana menegang. Nara menghela napas dalam, lalu menatap seluruh keluarganya. Ia bicara jujur. Selama ini aku berusaha sendiri. Semua tahu Farah anakku. Dan aku gak pernah malu meski ayahnya pergi. Tapi aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Aku sudah punya orang yang selalu ada untukku. Yang semalam aja rela terjebak dalam kamar gelap, cuma supaya aku tenang. Semua mata menoleh ke Bagus. Ia hanya menunduk, wajah merah, tapi senyum kecil mengembang di bibirnya. Ayah Farah terdiam, lalu mengangguk. Aku cuma ingin bilang maaf dan selamat. Aku akan pergi lagi. Tapi kali ini tanpa beban. Farah memeluk ibunya. Suasana jadi haru. Sepupu-sepupu Nara berbisik-bisik pelan. Sebagian malah mulai menggodanya lagi dengan lelucon tentang sopir kesayangan. Hari itu, semua rahasia lama terbongkar. Nara untuk pertama kalinya bicara jujur di depan keluarga. Bagus berdiri di sisinya, dan Farah tetap jadi penghubung hati mereka. Sore itu, rumah terasa jauh lebih hangat. Tapi satu malam itu sudah cukup membuat pagi jadi benar-benar berbeda. Hari mulai senja, keluarga besar Nara satu persatu pamit pulang. Suasana rumah yang tadinya penuh suara, kini kembali tenang. Hanya suara Farah yang sibuk menyusun puzzle di ruang tengah. Nara berdiri di balkon lantai 2, memandangi langit jingga yang perlahan gelap. Hatinya jauh lebih ringan, seolah semua rahasia dan beban yang ia simpan selama ini sudah terangkat pergi. Bagus menyiapkan teh sore, lalu berjalan pelan ke balkon. Ia masih memakai kemeja hitam sederhana, tapi ekspresinya kini jauh lebih berani. Gak nyangka ya Bu, gara-gara pintu kamar nyangkut, semua jadi berubah, ujarnya pelan, menaruh cangkir di meja kecil. Nara tersenyum, mengambil cangkir itu dengan kedua tangan. Aku malah bersyukur, Bagus, kalau gak ada malam itu, mungkin kita masih pura-pura sibuk masing-masing, masih ngumpetin apa yang kita rasain. Mereka duduk bersebelahan, diam sejenak, hanya memandangi langit dan lampu-lampu rumah tetangga yang mulai menyala. Farah tiba-tiba muncul di pintu balkon. Mama, Om Bagus, malam ini boleh cerita sebelum tidur? Nara mengangguk. Boleh sayang, ceritanya beda dari malam-malam kemarin ya. Bagus tersenyum, menoleh pada Nara. Mau cerita bareng? Nara mengangguk pelan.
Ya, cerita bareng, tapi kali ini jangan terkunci di kamar lagi. Cukup hatinya saja. Tawa kecil mengalir di antara mereka bertiga. Malam turun perlahan, menutup satu kisah di rumah besar itu. Sejak malam satu atap itu, pagi mereka tak pernah sama lagi. Kini, di bawah satu atap, sudah ada harapan baru. Bukan lagi soal siapa majikan, siapa sopir, tapi soal siapa yang benar-benar saling menjaga. Dan rumah itu akhirnya benar-benar jadi rumah. Bukan sekadar bangunan penuh kenangan lama,